Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa nikmatillah. La ilaha illallah. Ketemu lagi dengan saya Kang Mas Wahyu dan Kang Yayat di Basecamp Padepokan Bandung Bondowoso. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Semoga sedulur pemirsa subscriber yang menyaksikan video ini baik dari subscriber saya Mataram Sakti dan apapun baik dari Padepokan Bandung Bondowoso, saya doakan selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan rezekinya. Ini akhir zaman, jadi kita banyak menyaksikan banyak sekali kejadian-kejadian alam yang di luar nalar ataupun udah bahasanya udah terlalu sering dan bertubi-tubi ya. Jadi ini kita nanti mau membedah tentang kejadian tanah bergerak yang ada di utara Pulau Jawa, terutama yang di Tegal ini ramai. Sebenarnya tanah bergerak itu bukan cuma di daerah Tegal aja, banyak ya, di luar Jawa juga banyak. Cuman kok kondisinya seperti bersamaan gitu ya. Yang paling parah di daerah Tegal yang kita saksikan di YouTube di video-video itu sampai geraknya luar biasa, bangunan runtuh, korbannya berjatuhan. Ada apa di bawahnya gitu, apa ada misteri yang diungkap di bawahnya, apa lagi siklus alamnya tanahnya emang lagi regenerasi, kita nggak tahu ya sedulur. Jadi jangan lupa sedulur yang ada keluhan penyakit segala macam nanti bisa hubungi kontak admin di bawah ya, untuk kayak pengobatan untuk berbagai macam penyakit baik medis ataupun non medis. Jadi kita juga menyediakan di sini ada beberapa produk-produk Aluseni ya, salah satunya ada senjata andalan kita di jam-jam asma yang untuk diperuntukkan buat segala hajat, untuk segala macam penyakit baik medis ataupun non medis. Jadi sedulur-sedulur bisa memiliki untuk pengobatan secara non medisnya. Ini udah di asma, udah ada doa, udah riadoh ya. Jadi insya Allah untuk penyembuhan ataupun untuk ikhtiar kita untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang mungkin dites secara medis gak ada tapi masih ada penyakitnya, jadi dari usul goib seperti itu ya. Jadi kita juga menerima pengobatan terutama daerah Bandung ya, silakan yang ada keluhan segala macam bisa hubungi kontak admin ya. Ini sama Kang Yayat dari Padepokan Bandung Bondowoso, kita mau menguak nih misteri tanah bergerak yang ada di Tegal. Siap ya Kang Yayat ya? Siap. Jadi nanti jadi penonton yang bijak ya sedulur. Nah, kita berkomunikasi sama goib, jadi jangan dipercaya 100% kebenarannya, tapi dijadikan pembelajaran, semoga menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita dengan alam, kita disadarkan seperti itu. Baik, dimulai saja Kang Yayat ya. Siap. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta dihadirkan sosok goib yang mengetahui tentang keadaan yang ada di Tegal, tanah yang bergerak di Tegal. Goib yang mengetahui tentang kejadian yang ada di Tegal yang saya maksud, yang mengetahui seluk-beluknya, yang mengetahui yang diperkenan hadir dan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana terkait tangan saya. Kunci sinkron. Sinkron yang mengetahui selain yang saya maksud, apabila ada penyusup otomatis lempar. Kita suara tersambung otomatis. Dengan siapa saya bicara? Sinkron. Yang mencoba menggagalkan mediumisasi ini, yang penyusup otomatis terlempar, diproteksi. Assalamualaikum.
Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Anda belum Muslim? Belum. Mohon maaf ya sebelumnya dihadirkan di sini. Dengan siapa saya bicara kalau boleh tahu? Sosok Anda atau nama, punya nama? Saya bangsa siluman. Siluman. Iya. Tadi saya narik yang ada di daerah Tegal yang menjadi tanah bergerak. Apa hubungannya sama Anda? Saya menarik gaib yang mengetahui tentang kejadian itu. Saya salah satu penguasa di situ. Berarti Anda mengetahui tentang kejadian yang saya maksud? Tentunya karena itu daerah kekuasaanku. Anda siluman apa? Saya setengah manusia. Setengah manusia, setengahnya? Ular. Oh, ular. Ya. Kerajaan Anda di situ? Iya. Anda ratu atau raja? Saya raja. Rajanya. Berarti kan saya narik gaib yang mengetahui tentang kejadian tanah bergerak dan Anda yang tertarik. Nah, Anda sendiri tinggal di tanah, di atas atau di mananya? Saya ada di perbukitan. Perbukitan? Ya. Boleh diceritakan itu kenapa tanah itu bergerak? Atau ada peran Anda di situ? Atau ada gaib yang lain atau gimana? Ini fenomena. Dan sudah ketentuannya juga dari Yang Maha Pencipta. Terus Anda perannya apa di situ? Saya di sana hanya menjaga keseimbangan alam. Anda kan siluman. Kok bisa menjaga, gimana maksudnya? Siluman tidak semuanya jahat. Ada juga yang ditugaskan untuk menjaga alam. Meskipun mungkin saya belum bisa menerima agama kalian. Nah, Anda kan bangsa siluman. Dulunya jin atau manusia? Saya dari bangsa jin. Oh, bangsa jin. Nah, yang saya tahu punten ya, siluman itu kan biasanya kan memanfaatkan orang yang hal seperti yang saya maksud itu ya, misalkan. Nah, pasti Anda juga terlibat di situ. Ada nggak orang-orang yang kerja sama Anda di situ, yang minta sama Anda? Saya ditugaskan untuk menjaga sesuatu. Yang menugaskan siapa Anda? Bisa disebutkan di sini. Ada yang menugaskan? Ya, itu perwakilan dari penguasa alam gaib. Agar saya bisa menjaga rahasia ini sampai waktunya tiba. Untuk kejadian kemarin itu disebabkan oleh dosa-dosa manusianya itu sendiri. Apa itu contohnya? Ya, banyak kemusyrikan, banyak pergaulan bebas di sana. Banyak orang menghalalkan segala cara. Itu yang membuat alam murka. Alam jadi tidak bersahabat dengan manusia. Itu selain Anda itu kan Anda kan tadi di bukit tinggalnya. Ada kerajaan yang di bawah tanah yang Anda tahu ada apa aja di situ? Yang menggerakkan di bawah tanah itu. Boleh diceritakan, yang boleh diceritakan. Maksudnya ada golongan apa aja yang Anda lihat di bawah tanah kerajaan apa aja? Pergerakan. Mungkin itu dari makhluk yang sudah disebutkan di dalam kitab kalian. Apa itu? Makhluk apa itu yang di bawah tanah? Boleh? Yajud dan Majud. Oh gitu. Ya, maksudnya itu salah satu jalan yang sering dilalui makhluk itu. Di bawah tanah itu jalurnya. Ya. Sebetulnya mereka tidak akan bisa ikut menggerakkan bumi itu. Kalau orang-orang
dalamnya banyak yang beriman, banyak yang beribadah, banyak yang bermunajat. Maksudnya kalau orang-orangnya bermaksiat, kau bisa menggerakkan hubungannya gimana? Nah, itu yang menimbulkan-mulkannya Tuhan kalian. Atau secara energi dari manusia itu jadi power buat bangsa yang di bawah tanah sehingga bisa menggerakkan atau gimana? Banyaknya energi-energi negatif, makhluk-makhluk fasik yang tertarik di situ. Penyebabnya dari situ Ya, ada daya tarik ataupun energi dari cuaca pun jadi berubah. Pergerakan tanah itu berubah karena mungkin sudah waktunya harus ditegur sama Yang Maha Pencipta. Itu baru awal, belum seberapa. Maksudnya baru awal? Berarti ada nanti lebih dahsyat? Mungkin akan ada yang lebih dari itu. Jadi pergerakan di bawah tanah ada energi dari manusia sehingga mereka punya kekuatan untuk cara ininya ya. Selain itu ada lagi mungkin yang Anda lihat. Selain di daerah situ mungkin yang Anda lihat yang berpotensi itu daerah mana lagi? Ada daerah yang menuju ke utara. Daerah utara itu? Ya. Di utara Pulau Jawa gitu ya? Ya. Banyak dari situ. Berarti ya sepanjang utara Pulau Jawa bukan cuma di Tegal aja gitu ya? Iya. Ada titik-titik yang memang sama potensinya gitu ya? Ya. Apalagi ya ini mau sampaikannya. Ini kan udah tanah Nusantara ini tanah warisan dari leluhur kalian. Banyak rahasia terpendam di dalamnya. Itu yang nanti akan wujud pun akan setelah waktunya tiba akan muncul di situ. Muncul apa aja itu? Kalau boleh dikasih tahu bocorannya sedikit. Muncul itu nanti buat siapa kalau muncul? Belum waktunya. Belum waktunya. Masih disembunyikan. Masih dirahasiakan. Makanya kenapa saya belum bisa dimuslimkan. Kalau saya dimuslimkan, saya tidak akan bisa membasmi semua makhluk-makhluk fasik. Itu ada tugas untuk menjaga. Nah ini hubungannya sama waktu, sama kemunculan apa yang tadi Anda maksud itu yang di bawah tanah itu yang pemilik pewarisnya itu kira-kira lama secara hitungan atau sebentar atau gimana menurut Anda? Apakah udah dekat atau masih jauh gitu secara jangka waktunya? Mungkin 6-7 tahun. Gak nyampe 7 tahun? Iya. Sebelum itu ya? Kemungkinan. Dekat 7 tahun mah ya. Masih di zaman-zaman kita ya. Dan beliaunya udah ada ya. Pewarisnya ya. Tinggal menunggu waktu. Yang menunggu waktu. Ya. Ya betul. 7 tahun itu kayak singkat bagi kita sekarang ini. Bisa kalian rasakan. Dari cuaca pun sekarang sudah banyak berubah. Ya. Jadi kalau ada bahasa itu mau di reset gitu atau disetting ulang atau gimana? Ya. Ditata kembali gitu. Untuk menyambut sang penguasa. Nanti itu akan banyak kehancuran-kehancuran. Bukan saja perubahan di bukit-bukit. Di dalam
kota besar sekalipun nanti akan banyak yang dihancurkan juga. Kota-kota besar, Ya, termasuk daerah Pulau Jawa itu, semuanya. semuanya. Hmm. Itu sudah di awal. Udah dimulai dari sekarang gitu, untuk 7 tahun ke depan gitu ya. Jadi setelah dari sekarang sampai 7 tahun ke depan tuh masih puncaknya itu setelah 7 tahun itu atau gimana? Ini baru teguran kecil dari Tuhan kalian, supaya banyak yang sadar juga. Tapi kalau seandainya tetap menjalani apa yang diharamkan, apa yang dilarang oleh agama kalian, bakal ada bencana yang lebih besar. Itu maksudnya bisa lebih cepat gitu kejadiannya. Ya, Nggak nunggu 7 tahun, mungkin kurang dari 7 tahun juga kurang dari 2 tahun. Oh, 2 tahun malah bisa jadi seperti itu ya. Ya, Jadi lebih cepat, ada percepatan. Seperti itu. Ya, ini buat nanti yang menonton biar nanti teringatkan, tersadarkan ya, untuk menjaga lingkungan dan pribadinya masing-masing. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Anda kan punya tugas tuh menjaga, setidaknya kan nanti buat apa ya, siar di dunia manusia, fenomena seperti ini. jagalah keimanan. Itu yang seperti guru kalian. Jalankan apa yang harus dijalankan. Jangan cuma bersyariat, karena itu tidak memperkuat keimanan. Harus dengan cara yang guru kalian jalankan. Ya. Dan mungkin itu aja cukup ya. Udah banyak Ya, dibeberkan atau dipecahkan. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih udah mau hadir di sini, udah diizinkan. Maaf ya, udah mengganggu Anda dalam bertugas. Saya ucapkan terima kasih. Silakan kembali dan bertugas kembali. Silakan. mohon maaf. Ya. Tidak semuanya bisa saya ungkapkan. Iya. Karena ini masih rahasia dan harus dijaga. Ya. Tanggung jawabnya saya. Bisa hancur kalau sampai berkhianat. Ya. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali. Saya pamit. Ya. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah. Itu ya sedulur. Jadi seperti itu keadaan alam dan dibeberkan sama bangsa goib, fenomena tanah bergerak itu tadi disebutkan awal bisa mungkin 7 tahun, kalau percepatan bisa aja 2 tahun dari sekarang. Itu udah bisa, mungkinnya nggak nyampe 7 tahun, mungkin 2 tahun seperti itu, karena fenomena bertubi-tubi seperti itu. Dan tadi beliaunya juga punya tugas menjaga ada rahasia di bawah tanah itu, ada hal-hal mungkin semacam ya rahasia, bersifat rahasia dan nggak bisa diungkapkan ya. Kalau diungkapkan namanya bukan rahasia seperti itu ya. Jadi intinya teguran buat manusia ini. Jadi fenomena cuma alam itu sebenarnya teguran ya, di mana-mana juga seperti itu. Cuman kembali lagi ke orangnya, tersadar atau tidaknya, menyadari enggak gitu situ. Itu aja mungkin ya. Ambil pembelajarannya, jangan dipercaya 100% dialog dengan bangsa jin, tapi jadikan pembelajaran, ambil positifnya dari apa yang dibicarakan, apa yang kita adakan ini. Itu aja ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dukung channel ini biar lebih berkembang. Itu aja. Amin. Saya dan Kang Yat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.